Oke, eh, kita langsung masuk ke materi malam hari ini. PowerPoint slide ya, kita share. Tapi sebelum saya mulai, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton live juga di TikTok, di Facebook, dan di IG kami. Tadi ada pertanyaan gimana caranya biar percaya diri saat Zoom. Percaya diri itu tumbuh dari jam terbang. Jadi usahain teman-teman itu selalu melatih presentasinya. Saya bisa ngomong seperti ini butuh waktu 5 tahun, teman-teman. 5 tahun. Karena saya dulu seorang pedagang ya. Saya seorang pedagang online. Saya jarang ketemu orang, hanya di depan laptop, depan komputer. Tapi karena saya harus membangun bisnis yang harus banyak cerita, akhirnya saya bisa seperti ini. Jadi orang bisa percaya diri, orang bisa semangat, orang bisa artikulasinya bagus, itu dilatih. Jadi buat teman-teman, latihlah minimal sehari itu presentasi. Atau sehari Anda bisa live. Nah, makanya saya juga punya jadwal bedah buku ya, tiap hari. Itu sebenarnya untuk melatih saya ngomong di depan kamera, ngomong di depan umum juga. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di online, di medsos, yang mau bertanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Oke, thank you. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang storytelling. Jadi, kenapa storytelling itu diperlukan? Karena orang itu lebih tertarik mendengar cerita. Nah, teman-teman sadar nggak tadi saya nanyain satu persatu? Kira-kira mereka, Bapak, Ibu, istilahnya jadi tahu nggak cerita-ceritanya? Ada yang bisnis tadi apa pakaian, omsetnya lagi turun, tapi dia juga harus gaji satu karyawan. Terus ada yang sudah 4 bulan vakum, terus jalan lagi bisnisnya. Ada yang lagi kena musibah, orang tuanya sakit. Itu cerita nggak? Kira-kira teman-teman senang nggak dengar cerita itu? Iya. Iya. Makanya storytelling itu penting, cerita. Nah, kayak tadi saya ngajari teman-teman narasi ya, narasi. Jadi mau nggak dengan modal 350.000, Bapak Ibu punya penghasilan 1,5 juta per hari. Itu sebenarnya narasi atau cerita. Nah, sebenarnya narasi storytelling itu bisa dikembangkan di semua bisnis. Gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi storytelling itu pengertian proses perannya dalam marketing. Nah, pengertian storytelling. Storytelling adalah salah satu bagian dari strategi pemasaran yang sudah ada sejak lama. Namun strategi ini populer kembali belakangan ini bersamaan dengan populernya sosial media marketing. Ya, teman-teman mungkin akhir-akhir ini selalu mengikuti tentang cerita Baradaje ya. Baradaje. Saya kalau tiap malam tuh sebelum tidur jam 9 ya, itu selalu ikut nonton berita di TV. Jadi saya masih punya TV ya teman-teman. Uh, saya malam rebahan nonton TV sebelum tidur, karena jam 10 saya harus tidur. Jadi saya lagi ngikuti ceritanya Baradaje. Wah, luar biasa. Ya, akhirnya kita udah mulai tahu kan siapa dalangnya yang bunuh Baradaje. Nah, itu cerita. Dan itu sekarang sangat populer di media sosial. Makanya tadi saya waktu ada Bu Bella tadi ya teman-teman, beliau cerita tentang kondisi bisnisnya yang lagi turun, banyak agen-agennya yang sekarang sudah nggak jualan lagi, malah bekerja. Itu cerita. Sebenarnya cerita-cerita itu bisa dikemas, bisa diposting tentang realitas sekarang. Jadi memang kenyataan kita saat ini bisnis lagi mungkin susah. Nah, kita ceritain nggak apa-apa. Yang penting kita bukan ngeluh ya, tapi cerita. Nah, cerita aja. Tapi cerita itu akhirnya di bawahnya nanti kita kasih solusi. Dan mohon doanya ya teman-teman, di bulan Agustus ini saya punya hajat mau naik haji.
Nah, setelah kita cerita panjang lebar, endingnya apa? Kita punya hajat, mohon doanya. Itu orang akan tertarik baca itu. Kenapa? Karena mereka mengikuti cerita. Sama kalau teman ibu-ibu ngikutin Ikatan Cinta ya. Kenapa episodenya sampai panjang banget ya? Karena itu cerita, ya, cerita yang sangat menarik. Sebenarnya storytelling atau bercerita merupakan kemampuan dasar seseorang dalam mengutarakan cerita yang pernah dialami dalam hidupnya kepada orang lain atau para pendengar. Kemampuan ini ternyata sangat powerful untuk memperkenalkan bisnis kepada khalayak umum. Tak heran jika product manager, copywriter, dan content writer sering memanfaatkan strategi tersebut untuk menceritakan produknya, baik berupa barang atau jasa. Apakah sebenarnya storytelling di dalam dunia bisnis ini itu? Dapatkan informasi selengkapnya dengan membaca penjelasan di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita saya ya, bagaimana saya punya semangat yang luar biasa dalam membangun bisnis. Apa? Karena saya pernah mengalami masa-masa sangat down. Ketika saya nggak punya uang, terus anak saya meninggal, di situ akhirnya saya down, saya bangkit, ya, saya bangkit. Saya menyadari saya nggak boleh jadi lelaki cengeng, saya nggak boleh menjadi seorang yang tidak berguna di dunia ini. Saya akan buktikan kepada istri saya, kepada anak-anak saya, bahwasanya saya ini adalah lelaki yang punya visi, yang punya manfaat. Itu yang sering saya ceritain, Bapak Ibu. Bukannya saya mau menceritakan aib saya, enggak. Tapi dari situ saya bisa bangkit dari kehidupan saya yang sempat terpuruk. Nah, ceritain aja. Nah, kayak Bu tadi, Bu Sukma ya, Bu tadi cerita 4 bulan ada masalah keluarga, akhirnya dia bangkit lagi. Ya itu ceritain. Itu sebenarnya spirit. Itu bisa diulang-ulang. Nah, cerita itu sebenarnya untuk memberi inspirasi pada diri kita dan juga inspirasi pada orang lain. Bahwasanya seorang yang sukses itu pasti punya masa kelam, pasti punya sesuatu yang mereka punya apa ya, buat greget. Makanya kalau teman-teman ikutin live saya di PSBB tiap hari Jumat, itu biasanya narasumbernya pasti nangis. Kenapa? Karena saya tanya, apa yang membuat Bapak atau Ibu semangat menjalankan bisnis? Ada yang cerita masa kecilnya seperti ini, bla 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 bla. Ada yang cerita dia ditinggal pergi suaminya, bla 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 bla. Ada yang dia cerita dia bangkit karena dia harus nyekolahin anaknya, bla 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 bla. Banyak. Itulah yang namanya storytelling. Nah, storytelling tidak hanya sebuah kemampuan untuk bercerita atau mendongeng. Kemampuan ini merupakan sebuah alat yang penting bagi seorang marketer atau pemasar untuk mau menarik hati para calon pelanggan atau konsumennya. Secara umum, arti storytelling adalah sebuah usaha mengumpulkan data dan menyusunnya menjadi cerita yang runtut dan utuh untuk disampaikan kepada audiens supaya timbul ketertarikan terhadap sesuatu atau produk yang ditawarkan. Strategi yang satu ini dapat kamu terapkan, teman-teman terapkan, ketika ingin menawarkan atau membuat iklan mengenai produk, baik barang atau jasa dengan cara merangkai kata demi kata menjadi sebuah cerita. Nah, tadi kita ada teman yang Ismais ya, Bu Ismais tadi cerita, dia sekarang buka lapak di pasar. Ceritain aja. Jadi teman-teman bisa posting cerita hari ini. Hari ini saya buka lapak dari jam 12 contohnya 12 siang sampai jam 4 sore. Alhamdulillah hanya laku 1 saset. Tapi dari perjalanan itu teman-teman, 1 saset itu sangat berharga bagi saya. Saya jadi merasa bersyukur kenapa? Ternyata rezeki saya 1 saset.
Dan saya yakin besok rezeki saya bukan hanya 1 saset, tapi bisa jadi 1000 saset. Nah, dan itu bisa diceritain, itu storytelling. Jadi dari mungkin teman-teman punya masalah, tapi teman-teman juga harus kasih solusinya, atau kasih sesuatu hal yang orang lain tuh jadi terinspirasi. Jadi jangan kalau storytelling itu jangan hanya cerita tentang kesedihan melulu, nggak ada solusi, itu salah. Jadi ada cerita tentang masalahnya, tapi Anda sendiri punya solusi. Itu yang orang jadi respect kepada Anda. Makanya banyak orang kepo tentang kehidupan diri saya ya, karena saya kadang cerita. Saya selalu menceritakan saya juga punya masa lalu yang kelam. Atau saya juga cerita saya tiap hari live yang nonton nggak lebih dari 10 orang. Tapi saya tetap komitmen, saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya nggak, ibaratnya nggak melihat sekarangnya, tapi bisa jadi video-video saya itu ditonton orang 1 tahun ke depan, atau video-video saya itu ditonton 2 tahun ke depan. Bisa jadi 1 tahun atau 2 tahun ke depan, saya menemukan partner bisnis saya menemukan rezeki saya karena saya membuat konten. Banyak sekali kan orang yang buat konten, wah atau live sepi, akhirnya nggak diterusin. Kalau saya mau sepi, mau satu, mau enggak, udah saya buat konten aja. Karena namanya berbagi itu kalau kita sudah niatnya, wah pengen nyari penonton, mau apa ya, nanti niatnya jadi jelek. Kalau saya karena niatnya berbagi, mau orang nonton kayak, ya alhamdulillah, enggak nonton pun juga alhamdulillah. Tapi saya yakin suatu saat ada mungkin 1 orang, atau 2 orang, atau mungkin 5 orang, nonton video saya, akhirnya terinspirasi, bisa jadi mereka jadi partner bisnis saya. Mereka bisa berkolaborasi dengan saya untuk membangun proyek. Nah, jadi buat teman-teman, nggak usah khawatir, mau yang nonton 1, 2, 3, terus semangat ya. Live terus, nggak usah khawatir. Selagi live nggak bayar, terus live. Saya pun hari ini juga live di TikTok, di Instagram, di Facebook. Walaupun mungkin yang nonton cuma 3 orang di TikTok nih, di Facebook hanya 2 orang, Instagram malah nggak ada. Oh ada 1 orang, ada 2 orang di TikTok, ada 3 orang. Saya jalan terus. Kenapa? Karena saya ibarat saya sedang menabur benih. Ya. Oke, kembali lagi ke sini ya, materi. Jadi proses storytelling yang efektif adalah kenali audiens. Tahapan pertama yang harus dilalui adalah mengenali audiens yang akan mendengarkan ceritamu. Seperti itu. Terus yang kedua, tentukan pesan inti. Menyampaikan materi atau presentasi dengan dibalut cerita memang akan mengurangi kebosanan. Tapi cerita yang terlalu panjang dan bertele-tele juga kurang disukai karena akan membuat bosan. Ya, seperti itu. Teknik storytelling yang baik dan menarik yang pertama adalah sparkline. Sparkline merupakan sebuah teknik bercerita di mana seseorang menjelaskan mengenai perbedaan antara peristiwa di lapangan dengan harapan atau keinginan disertai langkah-langkah untuk bisa mencapai keinginan tersebut. Fokus dari teknik ini adalah memetakan masalah apa saja yang terjadi. Setelah itu, kamu juga perlu mencari solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari teknik sparkline sendiri adalah mempengaruhi pendengar atau pembaca dari sisi emosional sehingga mau mengikuti solusi yang kamu tawarkan. Jadi teman-teman bisa ceritakan mungkin masalahnya, oh, wah saya hari ini, teman-teman tahu nggak, saya itu masih sebagai guru. Saya selain jadi guru, saya juga ibu rumah tangga. Teman-teman bisa bayangin, saya harus bangun pagi jam 4 untuk mulai nyiapin sarapan, masak, nyiapin materi untuk sekolah, ya. Setelah itu mungkin sholat subuh. Setelah sholat subuh saya masak untuk anak-anak yang mau sekolah. Jam 6 saya harus berangkat ke sekolah. Jam 7 pulang, jam 7 masuk.
Jam 12 saya istirahat, jam 4 baru pulang ya. Tapi setelah jam 4 pulang, saya harus nyelesain agenda rumah tangga. Setelah itu jam 7 saya ikut Zoom bersama Coach Rudy. Nah, Anda bisa ceritakan hari ini kepada teman-teman ya. Jadi nanti PR teman-teman, ceritakan apa yang Anda lakukan hari ini. Ceritain ya. Ceritain. Tapi solusinya apa? Solusinya Anda masih punya waktu 2 jam bersama saya. Itu ceritain ya. Jadi PR teman-teman nanti buat cerita, tulis ceritanya di posting di Facebook, posting juga di WhatsApp ya, WhatsApp atau kalau perlu buat video pendek cerita Anda sehari-hari. Itu sebenarnya cerita Anda sehari-hari kalau kayak di TikTok atau di Reel atau di YouTube itu lebih menarik orang. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari Anda. Bayangin Bapak Ibu, banyak mungkin jutaan wanita di luar sana itu yang mengalami hal yang sama dengan Anda. Mereka harus berbagi peran sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari nafkah, sebagai tulang punggung bahkan ya. Bukan hanya tulang rusuk, tapi tulang punggung. Bayangin. Tapi mungkin dengan cerita Anda, mereka merasa ada teman. Ternyata saya tidak sendirian melakukan hal ini. Nah, itu ceritain. Itu akan menarik, asik, teman. Nah, di akhir cerita apa ya? Anda bisa ceritakan tentang bisnis Anda. Nah, bisa jadi orang-orang yang baca, tertarik, ternyata ada bisnis ya yang bisa dijalankan di sela-sela waktu. Ada. Nah, itu solusi kan. Solusi untuk mengatasi permasalahan. Itu contoh dari Sparkland ya, teman-teman. Start false. Start false seperti namanya, teknik storytelling ini berangkat dari sebuah kesalahan atau kegagalan yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, cerita saya tadi itu Bapak Ibu. Cerita tentang saya pernah jadi lelaki yang bangkrut, lelaki yang tidak bertanggung jawab, sampai saat anaknya masuk rumah sakit, saya tidak bisa membiayai hingga akhirnya anak saya meninggal. Itu bisa diceritain nggak? Bisa. Itu cerita yang selalu saya bawa kemana-mana. Saya cerita mungkin di Jakarta, saya cerita tentang kehidupan saya seperti itu. Saya cerita di Bandung, di Surabaya, di Bali, di Makassar, di Luwu, di Gorontalo, di Sumatera, di Riau, di Batam. Saya selalu cerita. Bahkan di dunia live ini kan saya cerita juga kan. Jadi Bapak Ibu bisa ceritain tadi, ada teman tadi yang bilang, wah saya 4 bulan saya nggak ngapa-ngapain karena saya ada problem keluarga. Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya saya harus bangkit. Kenapa? Karena saya masih punya anak yang harus saya biayai. Itu kan solusi, teman-teman. Walaupun Anda sempat terpuruk, kena masalah, tapi akhirnya Anda punya solusi. Nah, itu yang dibuat cerita. Ya. Taktik Star False umumnya memakai kisah-kisah atau pengalaman orang yang pernah gagal di masa lalu, namun akhirnya sukses saat ini, Bapak Ibu. Bisa jadi Anda sekarang lagi bisnisnya turun. Nggak apa-apa cerita. Bapak Ibu, saya bisnis pakaian, kain. Ternyata ada harga naik 2.500 nih. Tapi saya yakin, teman-teman, saya di bulan Agustus itu profit 100 juta. Kalau teman-teman mikir, sinting nih orang. Orang lain pada bingung, bisnisnya tumbang, malah dia punya profit 100 juta. Tapi namanya cerita, namanya visi, kenapa enggak? Gitu loh. Jangan berpikir karena orang lain pada tumbang, orang lain pada pindah bisnis, orang lain berhenti dari bisnisnya, Anda harus ikut-ikutan. Enggak. Teman-teman harus sadar bahwasanya ini kehidupan kita. Kita yang menentukan. Kita sendiri yang mau profit berapa itu diri kita. Ya. Jadi kalau tadi saya tanya, bulan Agustus targetnya apa? Hajatnya apa? Ya kalau nggak punya hajat, ya udah cerita aja. Pak Rudi, hajat saya di bulan Agustus ini, saya mau naik haji. Saya mau bayar naik haji. Udah. Berani nggak? Kalau saya berani, Bapak Ibu. Wong nggak bayar lah. Kita niatkan.
Nah, bisa jadi ini kita lagi ngomong nih, atau saya sendiri sekarang lagi ngomong. Teman-teman doain 2023 saya mau naik haji. Ya, saya moga-moga malaikat di sekitar saya ini mengamini juga. Jadi saya hari ini, Amin. ya malam Amin. malam hari ini saya juga minta doa restu teman-teman. Tahun 2023 saya mau naik haji. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Mungkin teman-teman bilang, oh, Pak Rudi kan udah sukses. No, teman-teman. Saya juga pernah mengalami masa-masa susah seperti Anda mungkin saat ini. Tapi teman-teman masih beruntung tidak kehilangan anak. Saya pernah kehilangan anak. Nah, ya kan? Makanya niatkan hari ini. Mulai hari ini, kalau nanti besok minggu depan saya tanya, target bulan Agustus apa? Saya mau naik haji Pak Rudi. Udah, yakin aja. Jangan ditanya, wah saya bingung, saya gini. Ya, ya Anda karena ngomongnya bingung, ya ingat teman-teman, perkataan itu adalah doa. Kalau Anda bingung, ya nanti jadi bingung betulan. Gitu. Tapi kalau saya tadi kan ngomong, saya mau naik haji. Ceria nggak energinya? Beda nggak? Beda. Beda. Karena saya mau naik haji. Tapi kalau teman-teman tanya, Pak Rudi targetnya apa? Wah, bingung saya nih. Gimana? Langsung down kan teman-teman. Tapi kalau Anda yakin, orang lain juga ikut yakin. Ingat teman-teman, bisnis itu bukan hanya tergantung produk ya. Bisnis itu bukan tergantung dari peluang bisnisnya. Tapi bisnis itu tergantung dari semangat kita, Bapak Ibu. Betul. Semangat kita. Jadi tunjukkan semangat kita kepada orang lain. Walaupun setelah ini Anda ikut Zoom, Anda pusing, wah banyak kreditan, saya lagi ribut sama suami. Ya sudah, nikmati aja. Tapi saya ingin teman-teman yang ikut Zoom malam hari ini, Anda semangat. Anda Semangat. semangat, ya. Itu. Dan mulai besok Anda juga kalau saya tanya, apa targetnya? Saya mau naik haji, Pak Rudi. Udah, yakin aja, jangan berpikir uang, nggak usah berpikir. Kan tadi kita udah belajar tentang kekuatan kita kan, tadi rezeki. Bisa Ikhlas. jadi kita ya keikhlasan. Yakin aja, kita ngomong itu secara ikhlas pada Tuhan, pada Allah, pada alam raya. Saya mau naik haji, saya mau naik haji, naik haji, naik haji, naik haji, berarti ya energi. Apalagi tadi ada Bu Ansar yang orang tuanya lagi sakit. Kita tularkan energi positif. Positif. Kita yakin minggu depan orang tua Bu Ansar sehat walafiat dan bisa beraktivitas lagi. Tularkan Amin. itu teman-teman. Amin. Itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Yang ketiga, teknik storytelling adalah monomyth. Teknik yang terakhir disebut dengan monomyth. Pencerita yang menggunakan teknik ini akan menceritakan kisah perjuangan seorang pahlawan. Kurang lebih ceritanya ada seorang pahlawan meninggalkan kampung halaman, kemudian menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya pahlawan tersebut kembali ke kampung dan menjadi sosok bermanfaat untuk masyarakat di sana. Teknik monomyth ini bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada pendengar atau pembaca. Ya, teman-teman. Jadi itu tekniknya. Jadi kalau kita ulang ya teman-teman. Nah, yang pertama apa? Teknik storytelling adalah sparkline. Teknik bercerita di mana seorang menjelaskan mengenai perbedaan antara peristiwa di lapangan dengan harapan. Yang kedua, start fast. Teknik storytelling ini berangkat dari sebuah kesalahan atau kegagalan yang terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga adalah monomyth. Teknik ini terakhir disebut dengan monomyth. Pencerita yang menggunakan teknik menceritakan kisah perjuangan seorang pahlawan. Makanya tadi ada pertanyaan dari Bu Aminah, ini hoax bukan? Oh enggak. Anda bisa cerita dengan majalah sukses. Ini loh Pak, majalah suksesnya. Ini orang
ibu rumah tangga, penghasilannya miliaran. Ini mantan kasir, penghasilannya miliaran. Ini. Makanya buat teman-teman yang belum punya majalah sukses, Imopreneur contohnya, Anda harus punya. Jadi kalau Anda presentasi, orang tanya ini hoax atau enggak, Anda bisa tunjukkan buktinya. Ini Pak, orang-orang yang sudah sukses. Gitu. Kalau orang itu ngeyel, boleh nggak saya tanya orang ini? Boleh. Nanti teman-teman tak kasih nomor-nomornya. Kalaulah memang ada orang yang tanya seperti itu. Tapi kenyataannya nggak ada. Karena dengan majalah itu orang itu sudah tersugesti kok. Oh iya, yang sukses banyak. Seperti itu. Peran penting storytelling adalah, salah satu peran dari bercerita adalah membantu pembicara atau audien untuk meningkatkan motivasi. Cerita yang disampaikan oleh pembicara akan mempengaruhi pihak-pihak yang mendengarnya. Misalnya, meningkatkan semangat untuk meraih kesuksesan. Ya, teman-teman. Arti kata storytelling dalam bahasa Inggris Indonesia adalah bercerita. Dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan Anda dalam berkomunikasi maupun dalam menyampaikan pendapat yang ingin Anda sampaikan kepada orang tertentu. Storytelling, apa dan mengapa? Ya, jadi seperti ini ya. Brand story ya. Brand story ada dari listen from failure, belajar dari kegagalan, appealing forward, ada frame it well. Jadi kita membuat kotak frame yang menjadi bagus, data driven approach, ada emotion, inovatif ya, inovasi, inovatif dan sebagainya, real customer. Jadi kita bercerita tentang testimoni customer kita atau pelanggan-pelanggan kita. Terus kita bisa why the brand exists, kenapa produk ini bisa eksis atau masih laku ya. Itu ceritain aja. Jadi produk saya ini sudah 6 tahun saya berdiri di Indonesia dan produknya sudah terjual jutaan box seperti itu. Dan perusahaan ini sudah, orang-orang yang berkecimpung di sini sudah banyak. Ada yang dapat rumah mewah, ada ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Nah, ceritain. Tapi yang terpenting Anda harus konsisten. Ya, konsisten itu penting banget, teman-teman. Manfaat menerapkan brainstorming dalam bisnis yang pertama adalah membuat merek kamu lebih mudah diingat. Teman-teman mungkin bisa lihat saya membangun brand saya. Pak Rudi is contohnya Imogen. Imogen is Pak Rudi contohnya ya. Kenapa? Karena saya membangun brand, personal brand saya. Apakah ibu-ibu bisa? Bisa. Aminah is Imogen contohnya. Atau tadi ada Bu Bella ya. Bu Bella adalah penjual bahan pakaian. Bahan pakaian adalah Bu Bella. Jadi kalau bisa orang tuh kalau beli bahan pakaian ya ke Bu Bella. Ya, seperti itu. Jadi apapun bisnisnya, Anda harus terkenal di dunia Anda. Jadi orang lain itu terkenal, oh Bu Ismais itu penjual suplemen. Nggak apa-apa. Jadi jangan marah kalau saya, oh Pak Rudi jualan sabun ya? Iya. Kenapa? Ingat, dari sabun saya bisa beli mobil kok. Daripada Anda jual mobil, tapi hanya bisa beli sabun, mending jualan sabun, bisa beli mobil. Nah, kita bisa cerita seperti itu. Yang kedua, membedakan merek kamu dan kompetitor. Yang ketiga, membangkitkan emosi pelanggan yang kuat. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan kelima, memanusiakan merek yang kamu punya. Jadi Anda harus yakin dengan bisnis Anda, ya teman-teman. Jadilah pro. Jadi orang, oh kalau butuh sabun, butuh skincare, butuh apa, bersama Anda. Kalau Anda memang bisnisnya di bidang itu. Kalau Anda bisnis di bahan baku, apa, ya Anda harus seperti itu. Saya kemarin ketemu teman, namanya Pak Malik, dia jualan bakteri untuk toilet ya.
dia pede. Perkenalkan, nama saya Malik Bakteri. Oh, keren nggak? Keren. Keren. Dia yakin Bapak Ibu. Dia bisnis bakteri untuk cairan yang untuk toilet itu. Dan mau tahu nggak omset bulan kemarin? Omsetnya tembus 7 miliar Bapak Ibu. Jual bakteri. Karena dia dapat kontrak dari PLN, kontrak dari Pertamina. Hampir 7 miliar. Itulah kekuatan membangun brand. Dan dia pede. Nama saya Malik Bakteri. Nanti suatu saat biar diundang tim DNM untuk cerita. Jadi dia dapat kontrak hampir 7 miliar itu dari TikTok. Nah, nanti kita bisa belajar dari beliau. Gimana dia bisa dapat orderan sebanyak itu. Makanya pede. Kalau Anda jualan sabun, nggak apa-apa. Aminah sabun, contohnya. Yakin aja, saya jualan sabun. Tapi dengan jualan sabun, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil. Ya daripada Anda jualan mobil tapi hanya bisa beli sabun, mending kita jualan sabun tapi bisa beli mobil. Gitu. Ini brand story, what's your story, seperti itu ya, jadi cerita-cerita. Peran brand storytelling dalam bisnis ya, teman-teman. Jadi setiap bisnis pasti memiliki strategi bisnis pemasarannya masing-masing. Tujuannya tidak lepas dari mendepankan keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, brand storytelling adalah salah satu strategi pemasaran yang layak dicoba. Oke, teman-teman. Pengertian dari data visualization ya. Data storytelling merupakan hasil narasi yang menempatkan kontak utama dalam menunjukkan wawasan hingga solusi bagi permasalahan tertentu ya, Sisen. Data visualization. Data visualization merupakan representasi grafis dari informasi dan data. Nah, data visualization mengusung elemen visual yang disajikan dalam bentuk grafik, bagan, peta, dan sebagainya. Oke. Nah, apa sih perbedaan antara data storytelling dan data visualization? Nah, penceritaan data adalah strategi untuk membagikan informasi sedemikian rupa supaya audien mampu memahaminya. Nah, itu kalau lewat data. Kalau data storytelling ya, nah, itu jawabannya why. Kalau data visualization menunjukkan what, ya, why, mengapa. Kalau visualization apa, seperti itu. Data storytelling berbentuk gambar, data visualization berbentuk model grafik. Ya, teman-teman. Nah, ini tujuan dan target konsumen. Yang pertama, tentukan tujuan dan spesifikasi target konsumen. Yang kedua, sosial media yang tepat. Yang ketiga, struktur cerita. Yang keempat, buatlah cerita yang aku banget ya. Yang kelima, video game. Sorry, teman. Ya. Ya. Nah, yang pertama storytelling tadi adalah tujuan dan target konsumen, yang kedua sosial media yang tepat, yang ketiga adalah struktur cerita, yang keempat aku banget, buatlah cerita yang aku banget ya. Jadi cerita yang sesuai dengan yang Anda suka, seperti itu. Terus yang kelima iklan, yang keempat video gambar lebih oke, dan yang ketujuh adalah konsisten. Jadi Anda harus membuat cerita itu konsisten, konsistensi. Oke, terima kasih. Itu aja teman-teman. Karena kalau storytelling itu sebenarnya cuma cerita gitu loh. Kayak tadi teman-teman lihat saya tanyain satu persatu ya sebenarnya untuk cerita. Gitu. Oke, teman-teman, sebelum tanya jawab kita ada iklan ya. Jadi buat teman-teman yang mau media sosialnya dikelola
oleh DNM ya. Jadi teman-teman kan punya media sosial, daripada Anda nggak punya waktu atau Anda harus gaji admin dan sebagainya ya. Anda bisa melimpahkan jasa pengelola sosial media Anda itu ke DNM. Kenapa? Karena dengan harga 700.000 Anda bisa mendapatkan per bulan ya 15 konten feed Instagram yang pertama, terus 6 desain story Instagram, ide dan konsep desain, 1 kali revisi dan desain ya. Dan enaknya teman-teman bisa free konsul, free caption, free reset hashtag, dan free 3 konten video reel. Ini hanya berlaku 17 orang pertama. Gitu ya teman-teman. Jadi daripada teman-teman bingung Mau Pak, mau. Oh mau ya. Ya, Kalau Pak. mau nanti langsung dihubungi CS DNM. Mas Denny minta tolong diketik CS-nya nomornya berapa. Gitu. Jadi ini kita lagi promo Merdeka ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya biasanya ini bayar 1.500.000. Nah, tapi karena promo Merdeka hanya 700.000. Anda bisa dapatkan 15 konten feed Instagram Anda. Dan enaknya konten ini bukan hanya Anda posting di Instagram, bisa Anda posting ke Facebook, posting ke WA, posting ke Telegram, bahkan bisa posting ke mana? Ke TikTok. Jadi Anda tinggal masukkan ke TikTok, tinggal tambahkan musik, Anda posting. Itu. Jadi kalau teman-teman lihat postingan saya itu sekarang isinya cuma kayak gambar, slide, terus kasih musik. Udah. Itu simple. Gitu. Ya, ini sudah ada nomornya ya, teman-teman. Mas, ya udah ini nomornya. Langsung di-save aja. Copy. Ya. Ini. Jadi kita tulis wa.me/ sorry. Oke. Jadi buat teman-teman yang di online juga bisa menghubungi kami ya. Kita ada kelola jasa sosmed. Untuk bulan Agustus kita ada promo Merdeka hanya 700.000 yang aslinya dari 1.500.000 ya. Kita diskon hampir separuh. Anda bisa dapatkan 15 konten feed, 6 desain story Instagram, ide dan konsep desain, 1 kali revisi. Dan enaknya Anda free konsul, free caption, free hashtag, dan free 3 konten video reel. Ya, teman-teman. Anda bisa hubungi di 0812 7 1-nya 5 kali 03. Oke. Ada lagi Mas Denny? Oke, kita juga lagi promo beli 1 paket buku Trilogi Passive Income gratis 1 produk Imogen Green Cafe dan free ongkir. Nah, ini berlaku tanggal 5 Agustus sampai 12 Agustus 2022. Jadi Anda hanya dengan uang 305 bisa dapat buku saya plus produk Imogen. Nah, jadi free sebenarnya. Dan enaknya apa? Anda bisa share ke tim Anda. Jadi kalau Anda ingin punya tim yang punya visi yang bagus, yang keren, teman-teman harus didik mereka untuk memiliki buku, alat bantu. Seperti itu. Oke, next Mas Denny, ada lagi? Teman-teman bisa hubungi Mbak Vira ya di 0812 7 1-nya 5 kali 03 bersama Mbak Vira atau yang sudah ditulis di kolom komentar. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai berjumpa di webinar DM selanjutnya. Semoga sukses. Terima kasih. Silakan buat teman-teman yang mau sharing, cerita, bertanya, boleh open mic.
Boleh tukar promonya dengan sarang walet? Boleh, Pak Dipa, boleh. Nggak apa-apa. Stok kita banyak tuh, Green Cafe sama sarang walet ya. Boleh, teman-teman yang mau nggak mau Green Cafe, boleh sarang walet. Boleh Pak Dipa, langsung WA Mbak Vira ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, tinggal PR-nya teman-teman buat cerita ya. Ceritakan PR-nya Mas Dani, bisa ditulis di kolom komentar. PR-nya adalah ceritakan kehidupan Anda hari ini sampai malam hari ini. Apa yang Anda lakukan. Dan di ending cerita Anda tulis target Anda bulan Agustus ini. Nah, kalau Anda belum punya target, yang tadi itu saya ceritain, Anda bisa ngomong saya mau naik haji. Ya. Boleh nggak? Boleh. Dilarang nggak? Nggak dilarang. Halal nggak? Halal. Wong kita punya niat kok. Hah? Siapa tahu niat kita ini diijabah, ada teman-teman 12 orang lebih, terus ada malaikat, siapa tahu Anda dapat omset besar di Agustus ini, Anda dapat partner bisnis yang sevisi, Anda closing stokis, closing master stokis barangkali. Nah, omset Anda meledak. Kita nggak tahu, teman-teman. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan niat kita. Kalau niat kita jelek, perkataan kita jelek, hasilnya akan jelek. Makanya saya selalu, kalau dapat masalah, itu ada beberapa hal yang saya lakukan, teman-teman. Yang pertama, saya diam. PR-nya kapan dikumpul, Pak? Malam hari ini. Ya, kalau mau. Ya, kalau memang teman-teman serius, buat malam hari ini. Pak, saya harus gini, ya. Ya terserah, Bapak, teman-teman kan tanya kapan dikumpulkan. Ya kalau saya kumpulkan hari ini gitu. Karena ini pekerjaan Anda. Dan taruhlah Anda nggak mengerjakan PR, apakah saya rugi? Enggak, Bapak Ibu. Yang rugi itu Anda. Kenapa? Karena Anda percuma ikut training tapi nggak melakukan. Ya. Jadi saya kadang sangat prihatin training-training saya itu banyak ikut tapi nggak melakukan gitu. Itu yang rugi sebenarnya teman-teman. Kalau saya senang. Kenapa? Karena saya belajar. Jadi saya mentraining teman-teman ini, saya juga belajar, Bapak Ibu. Saya belajar lagi. Cara kita belajar yang efektif apa? Ya mengajar. Gitu. Makanya Anda dapat ilmu malam hari ini, ajarkan juga ke timnya. Seperti itu. Ya. Jadi ada 4 hal. Ketika Anda dapat masalah, Anda boleh tulis di buku, atau Anda rekam ya omongan saya ya. Siapkan HP Anda, rekam atau di cuts ini. Jadi ada 4 hal yang harus Anda lakukan ketika ada masalah. Apa yang Anda lakukan ketika ada masalah? Yang pertama adalah diam. Lebih baik Anda diam daripada Anda banyak bercerita tentang masalah Anda tentang ini. Orang nggak respect dengan masalah Anda. Ya. Jadi daripada kita mau punya teman gini-gini dikasihani, nggak usah dikasihani. Nggak ada orang yang kasihan sama Anda. Ingat tadi ilmu ikhlas tadi ya. Jadi ketika Anda punya masalah, yang pertama Anda lakukan adalah diam. Ya. Yang kedua, apa yang Anda lakukan? Anda bisa bertafakur, menyendiri. Nah, caranya apa ya? Caranya Anda lebih banyak berdiskusi dengan diri Anda, berdiskusi dengan Tuhan, dengan Allah atau Sang Yang Widi. Terus yang ketiga, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah bersedekah. Jadi ketika banyak masalah, bersedekahlah, sedekahlah. Seperti itu. Ya, kayak malam hari ini pun saya sedekah ilmu kan. Nah, tujuan saya sedekah ilmu apa? Biar saya punya semangat. Nah, siapa tahu
Mungkin saya lagi butuh uang nih, omset perusahaan saya turun. Siapa tahu karena teman-teman malam hari ini mendengarkan materi saya, teman-teman bangkit, ada 12 orang ini bisa mencetak masing-masing 1 miliar, maka bulan ini kita bisa nyetak 12 miliar dari 12 orang yang hadir hari ini. Amin. Seperti itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Diam, menyendiri, Bertafakur, bertafakur, yang ketiga bersedekah, bersedekah, video yang ada kami nanti bisa melihat apakah data itu sinkron. Yang keempat lagi. Ya, bentar Bu, jangan motong dulu, ada musik masuk. Yang keempat, tersenyum. Ayo tersenyum, teman-teman. Mana gigi Anda? Senyum yang paling ceria. Senyumi aja, bersyukur. Bersyukur, tersenyum itu bagian dari bersyukur. Jadi ketika Anda punya masalah, ya senyum aja. Gitu loh. Udah, gitu loh. Pak, downline saya pada kabur. Pak, downline saya pada nggak jalan. Ya udah, senyumi aja. Gitu loh. Apalagi, gitu loh. Pak, omset saya turun, ya sudah, senyum aja. Makanya teman-teman tadi kan tak tanyain, target Anda apa bulan Agustus? Makanya kalau Anda ditanya target, ya Anda harus punya target. Gitu loh. Ya, kalau Anda nggak punya target, ya Anda nggak akan kemana-mana, Anda akan nggak mencapai apa-apa. Gitu loh. Oke, itu aja ya teman-teman, tips dari saya. Silahkan Anda bisa share ke diri Anda, share ke keluarga Anda, share ke tim Anda, ya minimal ke diri Anda lah. Jadi ketika Anda punya masalah, ada 4 perkara tadi yang Anda lakukan. Jadi semangat ya Bapak Ibu. Yang punya masalah bukan Anda aja. Saya juga punya masalah. Tetangga Anda punya masalah. Semua manusia yang tinggal di dunia ini punya masalah. Bahkan ada jenderal bintang 2 yang punya masalah yang akhirnya mungkin bisa jadi dia dihukum ditembak mati. Nah, luar biasa nggak Bapak Ibu? Hah? Apakah ada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini punya masalah yang lebih besar dari jenderal FS itu yang ada di pusat sekarang? Hah? Ada yang besok mau dihukum ditembak mati? Hah? Ada, Bang. Nggak ada. Apa perlu teman-teman Bu Nia, Bu Asniati, Bu Ismais, Bu Rusmiati, Bu Cahaya perlu saya tembak mati dulu baru bergerak besok? tidak, Pak. Kalau memang Anda harus saya tembak dulu, Anda harus bergerak. Ayo bergerak itu loh. Makanya Anda harus bersyukur Anda dalam keadaan sehat, Anda bisa makan hari ini, Anda nggak punya masalah yang besar. Kenapa Anda nggak bergerak? Gitu loh. Jangan sampai Anda bergerak ketika Anda punya masalah. Lebih baik Anda sekarang nggak punya masalah, ayo bergerak. Gitu loh. Tunjukkan pada diri Anda. Ya. Gitu. Siap bergerak. Semangat. Finansial Ya, freedom. bergerak maju, Pak. Iya. Sepakat ya Bapak Ibu? Mulai besok harus bergerak ya. Semangat. Jadi lupakan masalah Anda, lupakan downline Anda yang loyo, lupakan downline Anda yang mau pindah perusahaan lain, lupakan orang-orang negatif. Betul. Melangkah, temukan orang-orang positif Anda, dan yang terakhir bersyukur Anda tersenyum. Karena Anda sama Tuhan tidak diberi masalah yang sangat besar. Dan saya yakin masalah yang Anda terima saat ini masih kecil-kecil. Tapi kalau Anda mau bergerak harus saya tembak dulu. Tak tembak dulu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Anda ditembak baru bergerak. Jangan sampai Anda baru punya masalah baru bergerak. Jadi mumpung Anda masih sehat, masih waras, masih cantik, masih kuat, ayo bergerak. Buat impian, buat resolusi. Agustus ini mau apa? Tahun 2022 ini mau apa? Tahun 2023 mau apa? Buat resolusi itu setiap hari. Ya, jadi Anda akan selalu dapat giroh, semangat, selalu semangat, semangat. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Oke, itu aja dari saya.
Ada pertanyaan atau sudah cukup ya? Jadi sudah 8:30, kalau di Makassar sudah 9:30, kalau di Papua sudah 10:30. Kalau di Korea sudah subuh dini hari, karena beda antara Jakarta sama Korea itu hampir 8 jam lebih awal Korea. 9:30. Oh ya, 9:30. Masih pagi ya, Pak Aji? Enggak, malam 9:30 malam. Iya, masih sore kan? Kalau di Jakarta 9:30 itu masih sore, Pak. Karena orang habis aktivitas itu jam 12, jam 1 baru selesai aktivitas. Oke, itu aja ya Bapak Ibu. Makasih ya atas waktunya. Jangan lupa buat PR. Kapan dikumpulkan hari ini, malam hari ini? Karena PR ini bukan buat saya, buat diri Anda, ya. Atau perlu saya tembak dulu baru Anda buat PR, nah, ya. Nah, seperti Jenderal FS itu, ya, yang akan dihukum tembak. Nah, kalau bisa jangan sampai Anda baru mau ditembak buat PR, segera bergerak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Seo.